baik berdoa saya pimpin menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, di sini saya akan melakukan absensi terlebih dahulu. Yang pertama, Montiase. Ada Ibu. Dari Bintang. Ibu. Ada Adi. Ibu. Marsha. Ada Ibu. Oke, semua hadir ya. Lalu bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, jadi apakah kalian sudah siap untuk menyimak materi yang akan saya jelaskan? Siap. Jadi karena sudah siap, jadi pembelajaran hari ini yaitu tentang meningkatkan motivasi belajar. Jadi pernah nggak kalian ngerasa kalau kalian dalam belajar tuh kalian merasa bosan atau malas untuk mengerjakan tugas, kemudian belajar dengan kurang gitu? Lalu pernah nggak kalian ngerasa juga kalau kalian tuh semangat banget buat ngerjain tugas, buat belajar gitu? Pernah? Nah, hal itu dilatar belakangi oleh motivasi belajar. Nah, jadi definisi dari motivasi belajar itu adalah motivasi belajar merupakan dorongan yang kuat yang mendorong individu untuk giat mempelajari berbagai ilmu dan pengetahuan. Dorongan ini bagaikan api yang membakar semangat untuk terus belajar dan meraih prestasi. Jadi dengan individu itu memiliki motivasi yang tinggi, maka untuk memahami materi, kemudian hasil belajarnya itu pasti akan bagus. Selanjutnya ada faktor motivasi belajar. Jadi faktor motivasi belajar itu ada dua, yaitu ada faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Jadi faktor intrinsik itu berasal dari dalam diri individu, itu seperti rasa ingin tahu yang dimana keingintahuannya untuk mempelajari suatu hal atau mengeksplorasi hal-hal baru yang terjadi di sekitarnya. Misalnya motivasi ingin memiliki keingintahuan, kenapa sih kok daun yang baru tumbuh itu warnanya hijau, terus kalau udah buah itu warnanya kuning. Jadi dengan keingintahuan yang motivasi itu dia akan mendapatkan ilmu dan untuk mengetahui bagaimana kok bisa daun itu warnanya hijau dan warnanya kuning. Dan ada minat belajar. Jadi minat belajar itu kecenderungan individu dalam mempelajari suatu topik atau bidang studi. Jadi misalnya seseorang yang memiliki minat dalam bidang seni tari, jadi individu itu pasti akan dengan senang hati dan merasa enjoy gitu melaksanakan minatnya itu, sehingga dia tidak merasa tertekan ketika melaksanakan minat belajarnya itu, dan ada keinginan untuk mencapai prestasi. Jadi dengan adanya motivasi belajar itu individu itu memiliki keinginan untuk bagaimana caranya kita untuk bisa belajar dengan lebih baik, menguasai materi dengan lebih baik, dan juga bagaimana untuk bisa selalu berprestasi dalam bidang akademik maupun non akademik. Kemudian ada faktor ekstrinsik. Jadi faktor ekstrinsik ini berasal dari luar diri individu, seperti hadiah, yang dimana hadiah ini itu bisa berupa imbalan. Misalnya individu dalam menang, contohnya itu misalnya individu menang dalam satu perlombaan. Nah, jadi orang tuanya itu memberikan dia hadiah. Nah, hadiah itu bisa mungkin berupa uang atau apa yang diinginkan oleh individu tersebut. Namun imbalan atau hadiahnya itu tidak efektif apabila dilakukan dengan jangka waktu yang panjang, karena tujuan kita belajar sebenarnya adalah untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang seluas-luasnya, bukan hanya tentang imbalan atau hadiah saja. Selanjutnya ada pujian. Nah, yang dimana pujian ini itu apresiasi yang diperoleh individu terkait dengan apa yang sudah mereka lakukan. Misalnya juga individu itu menang suatu perlombaan, dia mendapatkan pujian, itu berupa apresiasi dengan kata, "Wah, selamat dan menang dalam suatu perlombaan," seperti itu. Nah,
dari orang lain gitu. Jadi hal tersebut akan menimbulkan stres dan juga kita merasa tertekan bahwa untuk melaksanakan pembelajaran itu. Jadi kalau kita nggak bisa, berarti kita belum bisa membahagiakan orang tua atau membanggakan guru seperti itu. Selanjutnya ada manfaat meningkatkan motivasi belajar. Nah, jadi manfaatnya itu ada meningkatkan prestasi belajar, yang dimana individu yang termotivasi akan lebih fokus dan tekun dalam belajar, sehingga mereka akan lebih mudah memahami materi pelajaran dan mendapat nilai yang lebih baik. Yang kedua yaitu meningkatkan fokus dan konsentrasi, yang dimana motivasi yang tinggi akan membantu individu untuk lebih fokus dan terhindar dari distraksi saat belajar. Selanjutnya ada meningkatkan rasa percaya diri, yang dimana keberhasilan dalam belajar akan meningkatkan rasa percaya diri individu, sehingga mereka akan lebih berani untuk mencoba hal-hal baru dan mengambil resiko. Dan yang terakhir yaitu menumbuhkan rasa cinta belajar. Jadi individu yang termotivasi akan merasa senang dan antusias dalam belajar, sehingga mereka akan terus mencari ilmu dan pengetahuan yang baru. Nah, selanjutnya saya akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Yang sebelah sini kelompok 1 dan yang sebelah sini kelompok 2. Jadi tugas kalian adalah mengidentifikasi bagaimana strategi yang tepat untuk meningkatkan motivasi belajar. Oke, untuk waktu diskusinya saya berikan waktu 5 menit. Oke, apakah sudah selesai melakukan diskusi? Sudah itu. Oke, mungkin bisa dimulai dari kelompok 1 menyampaikan bagaimana strategi yang tepat untuk meningkatkan motivasi belajar. Baik, ya, motivasi dipersilakan. Jadi yang pertama itu dengan percaya diri dan optimis, di mana kepercayaan diri dan optimisme adalah kunci utama untuk meningkatkan motivasi belajar. Ketika kita yakin dengan kemampuan kita sendiri, kita akan lebih termotivasi untuk belajar dan mencapai tujuan kita. Lalu yang berikutnya ada bersabar dan pantang menyerah, di mana belajar membutuhkan waktu dan usaha yang konsisten. Jangan berkecil hati jika kita tidak langsung berhasil. Tetaplah berlatih dan belajar dengan tekun meskipun ada rintangan atau kegagalan. Sekian dari saya. Terima kasih. Jadi bisa beri plus pada kelompok 1. Jadi strategi dari kelompok 1 itu bagaimana caranya untuk bersabar dan belajar terus menerus. Kemudian kelompok 2 dipersilakan. Jadi strategi yang tepat untuk meningkatkan motivasi belajar itu dengan yang pertama yaitu temukan gaya belajar yang tepat. Nah, setiap individu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu penting untuk mengenali gaya belajar diri sendiri agar dapat menemukan metode belajar yang paling efektif. Lalu yang kedua adalah hindari perbandingan dengan orang lain. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain hanya akan menurunkan motivasi belajar kita. Jadi setiap orang memiliki kekuatan dan juga kelemahan yang berbeda serta memiliki jalannya sendiri dalam mencapai kesuksesan. Terima kasih, beri plus kepada kelompok 2. Baik, jadi bagi strategi yang tepat untuk meningkatkan motivasi belajar menurut kelompok 2 itu tidak membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain dan menentukan gaya belajar yang sesuai dengan diri kita sendiri. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mengakhiri pelajaran? Sudah cukup. Baik, karena sudah cukup, apakah ada yang ingin menyimpulkan dan dari apa yang kita sudah pelajari? Ya, ada di sini, dipersilakan. Jadi ini akan menyimpulkan pelajaran yang saya sampaikan. Jadi motivasi belajar merupakan dorongan kuat yang mendorong individu untuk mempelajari berbagai ilmu dan pengetahuan. Faktor yang mendasari motivasi belajar bagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Memiliki motivasi belajar yang tinggi memberikan banyak manfaat, seperti
fokus dan konsentrasi, bisa percaya diri dan menumbuhkan rasa cinta belajar. Oke, terima kasih. Baik, karena tidak ada pertanyaan dan materi sudah selesai, jadi kita tutup dengan doa. Karena kita awali kita dengan berdoa, maka kita akhiri juga dengan berdoa. Baik, berdoa saya pimpin menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada kalian karena sudah mengikuti pelajaran dari awal hingga akhir. Kita tutup dengan para pesan. Oke, tangan.